Semua nggak akan sama saat kita semakin dewasa. Dulu ketika pengen sesuatu, pokoknya harus dapet. Tapi sekarang, kalau emang nggak dapet apa yang kita mau, ya udah aja. Berpikir mungkin itu memang bukan rezeki kita. Semakin kesini, semakin gue ngerasa banyak bersyukur. Bukan karena apa yang gue punya, tapi karena apa yang gue rasa. Kita berdoa dulu, semoga perjalanan kita diberikan keselamatan, kemudahan dari berangkat sampai pulang nanti. Berdoa dimulai, doa selesai. Sudut pandang Wonosobo. Perjalanan kali ini sebenarnya adalah misi kita buat menapakkan kaki kita di Triple S Pulau Jawa. Tepat 7 bulan lalu kami sudah bersilaturahmi ke puncak Gunung Sindoro. Dan kali ini kami mencoba untuk bersilaturahmi kembali ke puncak Gunung Sumbing. Seperti biasa, gue selalu ditemenin sama tim andalan. Ada Bang Anjas Kuproy, Bang Miko Snapdog, dan yang udah lama absen ke gunung nih, Bang Kokom DiCaprio. Perjalanan kami mulai tepat jam 7 pagi dari rumah gue, karena kami berharap sebelum gelap udah sampai di base camp. Untuk jalur yang kita ambil dalam pendakian Gunung Sumbing ini yaitu via Garung. Karena hari ini bertepatan dengan long weekend, jadi jalanan lumayan padat ya. Tuh, lihat aja, baru masuk tol MBZ aja udah mulai merayap. Tapi nggak apalah, kita nikmatin aja perjalanannya. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, kita istirahat sejenak nih. Karena kita emang belum sarapan, jadi sekalian aja deh kita mau sarapan. Kok ramai banget ya rest areanya. Waduh, berasa lagi mudik nih. Kita sekarang udah sampai di kilometer 100 berapa ya? 130 ya? 30. Rencananya sih tadi pengen 160, cuma karena udah keburu lapar. Jadi kita mampir aja dulu. Dan ini tuh long weekend ya. Jadi kendaraan rest area tuh rata-rata pada penuh. Akhirnya ya kita melimpir aja lah tempat yang kosong. Oke, sekarang kita mau sarapan dulu. Sarapan nasi uduk Pemumun ya, Pemumun. Setelah selesai sarapan dan istirahat serta sebat, kita lanjut jalan lagi, Der. Dan ya, jalanan masih rame. Mau pada kemana sih nih orang-orang? Gak jam nyetir, ini mata berasa pengen merem aja ya. Ya udah dah, kita melimpir sebentar sekalian sholat dan sebat dulu tentunya. Oh iya, sebagai informasi, kalau dilihat dari map sih perjalanan itu kurang lebih 8 jam ya. Tapi itu tanpa henti. Tapi kan gak mungkin ya kita jalan terus tanpa istirahat. Ya kali gak sebat. Elah. Oke, kita sekarang udah sampai di kilometer 379 ya. Ntar lagi kita mau keluar tol, kita keluar tolnya di tol Waleri. Nah, dari tol Waleri kurang lebih 1 sampai 2 jam mungkin ya, sampai ke base camp Sumbing via Garung. Mantap, perjalanan cukup rame karena emang sekarang long weekend, jadi kita nikmatin aja. Setelah selesai istirahat dan sholat, kita lanjut lagi. Kita keluar tol Waleri ya, Der. Ikutin aja mapsnya ke arah Sindoro, karena emang lokasi base campnya itu bersebelahan dengan base camp Gunung Sindoro. Kita juga sempetin mampir buat sekedar ganjil perut. Iya, cilok. Makan satu ini pas banget emang buat ganjil perut, apalagi pakai nasi. Lanjut jalan lagi, kalau lihat dari map sih perjalanan kurang lebih 1,5 jam lagi. Tapi ngomong-ngomong kita belum makan siang nih. Aduh, bahaya. Oke deh, kita cari tempat makan dulu ya, Dad.
perjalanan lagi dan hari pun semakin gelap. Kita masih ikutin maps ya, tapi kok rasanya jalurnya beda ya. Kayaknya si map masih jalur yang lebih cepet nih. Ya udah kita gas aja deh. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di basecamp Sumbing via Garung. Tepat jam 18.30 kita sampai di sini. Kita istirahat sejenak sambil lihat-lihat situasi basecamp dulu ya. Kita udah sampai di basecamp Sumbing via Garung. Gua recap sedikit ya. Kita tuh start dari rumah sekitar jam 7. Sampai di sini itu sekitar jam 7. Jadi kurang lebih 12 jam perjalanan. Karena ini memang hari long weekend, jadi tadi di tol tuh bener-bener padat banget. Sampai di Cirebon itu padat banget. Tapi setelah sampai di Cirebon ke arah sini tuh udah mulai longgar tuh. Nah itu udah mulai enak. Saat ini kita tuh istirahatnya di samping basecamp Gunung Sumbing via Garung. Kenapa kita nggak di basecampnya? Karena di sana agak penuh. Jadi tadi gue sempat nyari-nyari basecamp yang lain. Gue pengen cari yang lebih nyaman. Akhirnya kita melipir sebelah kanannya basecamp Sumbing via Garung. Itu ada basecamp di atasnya persis. Nanti kalian bisa lihat kondisi basecamp seperti apa, bisa dibandingkan dengan basecamp Sumbing via Garung yang utamanya. Untuk fasilitas yang ada di sini ya normal lah seperti basecamp lainnya, kayak ada toilet, terus listrik, terus parkirnya tuh luas banget. Beda sama waktu kita di Sindoro tuh parkirnya agak jauh. Kalau ini samping basecamp tuh ada parkir mobil, luas banget tuh kayak lapangan. Cuma memang karena pas tadi datang gue hujan jadi agak becek aja sih. Nah rencana kita mau trekking itu mulai besok pagi, mungkin jam 7, jam 8 atau maksimum jam 9. Lihat situasi besok. Cuma mudah-mudahan kita bisa registrasi malam ini, jadi besok kita tinggal langsung cus. Rencananya kita mau naik ojek. Untuk biaya ojeknya sendiri kita belum tahu berapa. Untuk simaksinya juga kita belum tahu berapa. Nanti gue bakal update lagi perkembangan untuk biaya-biaya yang akan timbul. Siap. Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pagi ini kita rencana berangkat ke puncak Gunung Sumbing. Sebelum kita berangkat, baiknya kita berdoa dulu supaya semua perjalanan kita dipermudah dan diberi keselamatan dari perjalanan berangkat sampai perjalanan pulang nanti. Amin. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Berdoa selesai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tadi kita udah naik ojek setan. Perjalanan dari base camp ke pos 1 itu kita naik ojek. Estimasi perjalanan kurang lebih cuma 5-7 menit lah. Tapi lo harus siapin mental, benar-benar harus siapin mental. Kalau lu naik ojek, ya efeknya adalah waktunya kurang lebih bisa 1 jam mungkin sampai di pos 1 ini. Jadi gue saran sih tetap naik ojek. Untuk biaya ojeknya sendiri sekitar 30.000 untuk perjalanan berangkat. Gila sih, mantap. Ini kita start sekarang jam 8 di pos 1. Nanti kita update lagi gimana keseruan kita di Gunung Sumbing. Mantap. Kita selfie dulu coy. Fotoin gua dong. Bismillah, pendakian kita mulai tepat jam 8 pagi. Kita start dari pos 1 karena kita naik ojek, jadi kita hitungnya dari pos 1 aja ya. Untuk trek awal masih didominasi dengan bebatuan dan tanah. Jalurnya enak banget, adem gitu. Dan alhamdulillah cuaca pagi ini sedikit cerah. Semoga kita nggak kehujanan ya di jalur. Oh iya, untuk jalur pendakian sebenarnya ada 2 jalur. Jalur baru, Jalur lama dan jalur baru. Jalur baru. Dan untuk kali ini kita pilih jalur baru karena kata orang-orang jalur baru itu banyak bonusnya. Ya udah kita ikutin aja anjuran orang-orang yang udah duluan. Hehe. Karena semalam hujan, jadi jalur sedikit basah. Tapi menurut kami jalur seperti ini lebih enak karena jadi nggak berdebu. Vegetasinya juga masih lebat. Beneran enak banget loh menghirup oksigen di sini. Beda aja, kayak ada manis-manisnya gitu. Apaan sih? Kalau lihat dari maps yang dikasih base camp, untuk waktu yang ditempuh dari pos 1 ke pos 2 yaitu kurang lebih 1,5 jam. Tapi itu kalau orang normal loh ya. Kalau kita ya 2 jam lah. Sebelum sampai pos 2 kita bakal lewatin yang namanya jembatan 2. Karena ini masuknya musim kemarau, jadi jembatannya nggak ada airnya. Jadi kita cuma bisa lihat batu-batu aja yang terbentuk dari jalur larva. Der, kita udah sampai di jembatan 2. Itu ketinggian di kurang lebih 2000 mdpl. Tadi kita start di 1900 di pos 1. Kurang lebih udah 100-an lah kita naik. Perjalanan udah kurang lebih 40 menit. Kalau nggak salah 1,5 jam sampai di pos 1. Jalurnya menurut gua lebih enak dibanding Sindoro. Lebih ada banyak bonusnya. Cuma di sini tuh banyak banget pertigaan. Jadi kalian harus benar-benar lihat petunjuk-petunjuk arah ke puncak mana. Banyak petunjuknya, jadi insya Allah aman walaupun mulai pertigaan. Oke, kita lanjut jalan. Lanjut perjalanan lagi, trek masih aman sih menurut gue. Dan bener aja kata orang-orang, di jalur ini banyak bonusnya. Ya walaupun efek dari bonus itu trek jadi semakin panjang, tapi nggak apalah, yang penting kan bonus. Sepanjang jalur dari pos 1 sampai pos 2 itu banyak percabangan. Tapi tenang aja, di jalur pendakian Sumbing via Garung ini banyak banget tanda penunjuk jalan kok. Jadi insya Allah tetap aman walaupun banyak percabangan di jalur. Wah, sepertinya Bang Kokom DeCaprio udah mulai lelah. Santai aja bang, gak usah digas gitu. Puncak gak kemana-mana kok. Kayaknya udah mau sampai pos 2 nih. Tapi kok sepi ya? Alah, ternyata ini hanya pos 2 bayangan. Ya udah dah, nggak apa-apa, kita istirahat sejedak dulu. Kau berikan aku pos 2 bayangan. Alhamdulillah pos 2 udah kelihatan. Buru-buru deh gue jalannya karena nggak sabar mau makan semangka. Oke Ender, kita udah sampai di pos 2. Perjalanan itu kalau dari lihat estimasi sih di map yang dikasih sama base camp 1,5 jam. Alhamdulillah kita sampai sini tuh 1 jam 15 menit. Ini ketinggian di 2100-an. Berarti kita udah naik sekitar 200 lah ya, 200 mdpl. Di pos 2 ini kita mau istirahat, kita mau nyobain semangka.
Terus ya kurang lebih setengah jam lah kita istirahat, terus kita lanjut lagi. Perjalanan cukup mengasihkan sih, dari pos 1 sampai pos 2, dan treknya juga lumayan, nggak yang terlalu ekstrim banget tapi cukup menguras tenaga. Oke lah, kita mau istirahat dulu dan kita mau semangka dulu cuy. Terlalu manis dilupakan. Give me your strength and show me your weakness. Perjalanan kita lanjut lagi. Alhamdulillah setelah makan semangka energi kita sama aja sih, masih berasa capeknya. Estimasi dari pos 2 sampai di pos 3 itu kurang lebih 3 jam. Tapi sebelum pos 3 katanya sih ada warung lagi. Ya alhamdulillah lah kalau bener. Untuk awal trek dari pos 2 menuju pos 3 ini udah lebih curam dibanding trek sebelumnya, karena baru jalan beberapa menit aja udah berasa. Dalam perjalanan kita pun ketemu beberapa pendaki lain yang ternyata masih satu kampung dengan kita di Depok. Ternyata dunia selebar itu ya. Kita jauh-jauh kesini ketemunya orang-orang sana juga. Dan kita juga ketemu sama porter Sumbing. Biarpun badannya kecil-kecil begini, tapi dia beneran kuat loh. Ini beneran treknya semakin berat, karena semakin sering gue istirahat. Namun biarpun treknya semakin berat, tapi gue tetap bersyukur karena masih ada aja nih bonus-bonus treknya. Alhamdulillah. Sementara Bang Kokom dan Bang Kuproy santai aja jalan belakang, konsisten dengan ritmenya. Alhamdulillah 30 menit kita trekking sampai juga nih di Pengkolan 9. Di sini ada warung juga loh. Tell me now and I'll stop fighting. Tell me now and I'll stop breathing. I don't want to be here without you. Without you. Gue lagi bikin story anjing, ya ampun. Bangsat ya. Oke Der, sekarang kita udah sampai di Pengkolan 9. Tadi dari pos 2 ke sini itu kurang lebih setengah jam. Ketinggian sekarang 2300-an. Lumayan sih treknya dari pos 2 ke Pengkol 9 ini. Lumayan terjal. Cuaca juga lumayan berkabut, mudah-mudahan sih nggak sampai hujan ya. Kita sampai di dirin tenda, mudah-mudahan nggak sampai hujan. Terus di Pengkol 9 ini ternyata dapat sinyal sedikit. Kalau simpati nggak ada, tapi Telkomsel ada. Jangan ketawa, gerak gue. Tuh lihat kabutnya, gila, mantap lah. Kurang lebih estimasi perjalanan sekitar 2 jam lagi sampai di camp area. Nanti sampai di camp area, mudah-mudahan cuacanya bagus, gue bisa terbangin drone, gue mau ngambil sedikit view. Estimasi sih 2 jam lagi lah. Oke, di sini ada warung ya di Pengkol 9 ini. Jadi buat lo juga yang mau lapar atau mau minum, ada warung juga. Oke, nanti kita lanjut lagi perjalanannya. Mantap. What's the point of living if we're scared to lose each other? Kita lanjut lagi pendakian menuju pos 3. Bismillah, semoga treknya lebih slow. Loh. Bukannya makin slow, malah makin beringas nih treknya. Ya udah santai wae lah. Alon-alon asal klakson kata orang mah. Sampai puncak. Anjay. So. Ya ada garis sana. Di trek menuju pos 3 ini gue bergantian tas sama Bang Niko. Dan wow, berat juga ya isinya. Ditambah trek yang semakin aduhai, jadi makin aja deh gue senderan mulu. Banget yang mulia, ya yang mulia. Cuaca semakin memburuk, kabut tebal mulai datang. Kabutnya, bro. Tapi suasana seperti ini membuat perjalanan kami semakin syahdu. Ya udah, kami nikmatin aja sesekali, kami berdoa dalam hati. Semoga nggak turun hujan dulu ya Tuhan. Kabut udah mulai turun. Sekarang jam 11. Tinggian di 2300-an. Kabut ya. You and me together now. Wah, ada bonus lagi.
Alhamdulillah. Rasanya kalau mendaki gini ketemu sama jalan datar tuh udah kayak ketemu nasi padang pakai gulai. Sekarang udah di ketinggian 2400-an. Udah kelihatan sih sebenarnya shelter sama pos 3-nya. Oh, sana. Ah. Nih, shelternya. Aduh, gila. Gak terasa sampai juga kita di pos 3. Tapi kok tinggal gua sama Bang GoPro doang ya? Bang Miko dan Bang Kokom kemana? Sepertinya mereka udah duluan buat nyari lapak kirim tenda. Ya nggak apalah, toh enak malah begitu gue sampai udah jadi tendanya. Semoga. Kita udah sampai di pos 3 Sebogo, pos 3 Sebogo. Tadi dari pos 2 itu kurang lebih 1 jam 45 menit. Kita cuman istirahat sebentar di sini karena kita mau makan tuh di shelter, nanti sekalian buka tenda. Cuaca udah mulai sedikit berkabut. Ini di ketinggian 2556. Lumayan lah. Oke, kita lanjut lagi jalan. Karena jarak dari pos 3 ke area camp itu gak terlalu jauh, kami pun gak istirahat lama-lama di pos 3 karena kita pengen cepat sampai di area camp. Dan rencana kita akan makan siang di sana. Oke lah, kita gas lagi yuk. Dan ya, ternyata treknya semakin menantang. Rasanya berat banget ini kaki melangkah. Aduh. Dan bener aja, setelah 20 menit trekking dari pos 3, kita sampai juga nih di area camp. Alhamdulillah. Gue pun langsung menuju gorengan. Warung maksudnya. Gokil, coy. Gorengin. Gak lama kemudian kami pun langsung bangun tenda. Dan alhamdulillah kita dapat spot tenda yang lumayan enak nih. Karena alasnya lumayan datar, jadi bisa nyenyak tidur kayaknya. Hehe. Akhirnya kita sampai juga. Gue mau recap sedikit perjalanan kita dari base camp sampai di camp area ini. Kita tadi berangkat jam 8 dari base camp, kita naik ojek, terus sampai naik ojek itu sampai di pos 1. Nah dari pos 1 kita mulai trekking sampai di pos camp area ini. Kurang lebih perjalanan dari base camp sampai ke camp area ini kita tempuh dalam waktu 5 jam. Ya masih dibilang normal sih ya, karena di dalam panduan dari base camp itu 4 jam sampai 5 jam. Kita itu ngecamp di camp area. Sebenarnya masih ada tempat ngecamp lagi, yaitu di atasnya camp area ini ada shelter, itu bisa tempat ngecamp juga. Cuma kita putusin di sini karena di camp area yang sebelum shelter ini ada warung, jadi kalau kita apa-apa mau beli apa-apa tuh gampang. So far perjalanan trekking di Gunung Sumbing ini menurut gue lebih enak dibanding trek Sindoro kemarin, karena banyak bonusnya juga. Jalurnya tuh enak, rimbun, adem, ininya tanah. Jadi capek memang sih, tapi gue nikmatin. Rencana kita summit itu jam 4, padahal direkomendasiin tuh summit itu sekitar jam 2 atau let's banget itu jam 3. Kenapa kita summit jam 4? Ya karena kita pengen istirahat yang lebih aja, dan kita juga nggak ngoyo ngejar sunrise di atas. Kita nikmatin perjalanan aja sih. Kayak waktu di Sondoro kita summitnya itu agak siang sedikit. Easy rider on the highway. Cuaca sore ini beneran syahdu banget. Kabut datang dan pergi, tapi alhamdulillah gak hujan. Suasana di camp area pun cukup ramai oleh para pendaki. Ya karena emang ini long weekend, jadi wajar aja kalau banyak pendaki yang lagi naik. Fast radio. It's easy now. Karena hari udah semakin gelap, kami pun menyiapkan makan malam. Dan ya rencana emang kami pengen tidur cepat,
karena besok mau summit subuh. I keep this folded at the corner so that I could not forget. Folded at the corner so that I could not forget. Sebelum kita summit, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga Komar nggak batuk lagi. Semoga dalam perjalanan semuanya kita diberikan kelancaran, kemudahan dan keselamatan. Dan kita jalan santai aja. Jam berapapun kita sampai, kita tetap santai aja, jalannya nggak usah buru-buru. Capek istirahat, lapar makan, mules beol. Oke, berdoa Al-Fatihah. Easy going di Sumbing. Bismillah, perjalanan summit kita mulai dari jam 4 subuh. Dalam perjalanan, trek cukup ramai oleh para pendaki yang ingin summit juga. Dan sebelum kita mulai trekking, kita sempatkan dulu buat makan. Karena ini penting buat kita. Kalau perut kosong, pastinya fokus juga jadi berkurang. Jadi kita hindari itu agar perjalanan summit kita semua berjalan dengan lancar dan aman. Untuk trek awal masih normal dengan tanjakan yang lumayan. Seringkali kami istirahat karena emang lumayan ngap ya. Kita pun gak ngoyo harus dapat sunrise di puncak. Langkah demi langkah kita nikmatin. Nafas yang udah mulai menggap-menggap pun kami syukuri. Kita udah jalan kurang lebih sekitar 40 menit lah. Ini ketinggian di 2800-an. Tadi kita start dari 2600. Jadi kurang lebih udah 200 meter vertikal kita udah naik. Ya kurang lebih sekitar 500 mdpl lagi. Suhunya sebenarnya dingin sih. Suhunya tuh sekitar 18 atau 15 derajat. Mungkin karena karena kita gerak jadi terasa lebih hangat. Oke lah, lanjut dulu. Alhamdulillah kita udah sampai pos 4. Ya walaupun langit masih gelap-gelap. Kurang lebih perjalanan kita tempuh dalam waktu 1 jam ke pos 4 ini dari camp area. Kita sih nggak berlama-lama di sini karena masih gelap juga ya. Jadi istirahat sebentar langsung kita gas lagi. Masih sekitar guys, lihat guys. Untuk estimasi summit ke puncak Gunung Sumbing ini kurang lebih 5 jam. Ya semoga aja kami bisa tepat waktu. Tapi lagi-lagi kami nggak ngoyo sih. Walaupun kami telat sampai puncak, ya nggak apa juga. Perlahan langit pun mulai terlihat. Suhu pun mulai menghangat. Tapi nggak juga menghilangkan rasa berat. Waktu-waktu seperti ini sih yang bikin kami candu ketika kami naik gunung. Sekarang kita ada di posisinya di atasnya pos 4. Itu di ketinggian 2900. Tadi kita start summit itu jam 4:15. Kurang lebih perjalanan udah 1 jam 20 menit. Terus kita istirahat dulu, kita ngambil dulu, kita ngopi dulu. Tadi gue sempat ngambil gambar drone juga karena anginnya, alhamdulillah anginnya nggak terlalu gede, nggak terlalu kencang.
Oke, untuk treknya sendiri tadi lumayan sih. Ada bonusnya sedikit tapi dikit banget. Dan kalian bisa ngelihat ketika udah mulai terang, belakang gua Sindoro, awan di bawah gua, itu gila keren banget asli. Setiap perjalanan pastinya gue nikmatin banget, susahnya, senangnya. Jadi ketika gue ada di sini, ya gue ngerasa feel free aja, gue ngerasa bebas dan gue ngerasa walaupun berat tapi ya tetap gue nikmatin. Gue sedih sih, sedih. Foto-foto dong. Tapi seiring berjalannya waktu, ekspektasi gue tuh nggak terlalu berlebihan ya. Alam itu kita nggak bisa prediksi. Kita nggak bisa memprediksi cuaca. Jadi apapun yang gue dapetin ketika gue melakukan perjalanan khususnya naik gunung, ya gue nikmatin. Mau itu mendung, mau itu badai, mau itu cerah, apalagi alhamdulillah semua gue nikmatin. Intinya nikmatin aja apa yang kita dapat, nikmatin aja apa yang kita rasain ketika kita dalam perjalanan. Karena tujuan gue bukannya puncak sebenarnya. Tujuan gue sebenarnya adalah perjalanan, dimana perjalanan itu banyak susah senangnya. Nah itu yang gue nikmatin sekarang. Mantap lah. Oke, nanti kita sambung lagi. Semoga kita sampai di puncak sana. Bismillah. Easy rider on the highway. Station wagon going slow. Setelah istirahat cukup lama, kami pun melanjutkan pendakian kembali. Semakin tinggi elevasi, semakin terjal pula trek yang kami lewati. Oh iya, dalam perjalanan summit ini kami nggak lupa bawa perbekalan konsumsi. Lagi-lagi karena menurut kami hal ini sangat penting. Lagi dong. It's easy now to see you. Kalau dilihat dari kasat mata, puncak sih udah kelihatan. Tapi kok nggak nyampe-nyampe ya? Aduh. Folded at the corner so that I could not forget. Karena langit udah semakin terang, kami banyak bertemu pendaki yang udah turun dari puncak. Kok bisa ya mereka secepat itu? Bukan mereka yang cepat sebenarnya, kita aja yang sangat lambat. Biarinlah, kan setiap orang beda-beda target. Kalau target kita mah yang penting sampai aja, nggak perlu terlalu terburu-buru. Sesekali kami berhenti untuk menikmati semesta di belakang kami. Tuh lihat Gunung Sindoro berdiri gagah kan? Cantik banget. Kayaknya pengen foto-foto terus. Tapi kalau kita foto-foto terus, kapan sampainya? Ya udah deh, kita gas lagi dong. Biarpun trek semakin terjal, tapi masih ada bonusnya juga nih. Ini yang gue bilang, trek Sumbing emang lebih panjang dari trek Sindoro. Tapi di Sumbing ini masih enak karena biarpun kita summit masih ada aja tuh bonusnya. Singkat cerita, setelah kami ngos-ngosan dan ngap-ngapan, kami pun sampai di puncak pertama Gunung Sumbing, yaitu Puncak Kekawah. Alhamdulillah. Ini perjalanan dari Puncak Kekawah ke Puncak Sejati itu kurang lebih 15 menit jalurnya. Sini mungkin yang paling agak ekstrim tuh di sana, pakai ada webbing. Oke lah, kita gas terus. Dari Puncak Kekawah menuju Puncak Sejati itu gak jauh, cuma treknya itu loh. Waduh. Untuk menuju Puncak Sejati itu kita masih sedikit sabar ya, karena emang treknya hanya bisa dilalui satu jalur. Jadi kita mesti ganti-gantian dengan orang yang mau turun. Bismillah, yuk kita gas. Di sini kita mesti benar-benar hati-hati banget. Biarpun udah ada talinya, tapi karena jalurnya hampir 90 derajat, jadi kita mesti benar-benar fokus. Kalau enggak, aduh, wassalam deh. Dan akhirnya perjalanan pun sampai pada tujuan.
Puncak sejati Gunung Sumbing 3371 mdpl. Puncak Raja Wali. Alhamdulillah kita udah sampai di puncak Gunung Sumbing. Akhirnya. Tadi kita berangkat dari base camp itu dari camp area itu sekitar jam 5. Sampai di puncak sejati Gunung Sumbing ini sekitar jam 9. Artinya kurang lebih 5 jam kita summit. Lumayan melelahkan. Gila, nggak bisa berkata-kata sih. Keren sih, keren. Alhamdulillah banget semesta merestui kita kali ini. Ya walaupun banyak lika-liku tadinya, tapi semua itu kita syukurin, kita bisa sampai di puncak sejati ini. Gue bersyukur banget sih bisa sampai sini. Thank you banget udah nonton video kita kali ini. Next, abis ini kita mau kemana lagi kita belum tahu. Biar waktu yang jawab. Oke, thank you banget buat waktunya. Easy going melaporkan dari Puncak Raja Wali.